Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainani, NPM 1811070314. PIAUD semester 6. Dosen pembimbing Dr. Andes Sophia Mas Ayu, MA. Baik, statistik. Penelitian merupakan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Statistik dan statistika. Statistik diartikan sebagai alat pengolahan angka. Statistika cabang ilmu yang mengamati dan ilmu mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasilan statistik. Penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu, valid, variabel, dan objektif. Yang pertama, valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua, variabel menunjukkan derajat konsistensi keajegan dengan interval tertentu. Yang ketiga, objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang internasional agreement. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan data yang diperoleh dan penelitian betul-betul data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, pembuktian data diperlukan untuk membuktikan data keraguan-raguan terhadap satu pengetahuan. Statistik pendidikan, penelitian, dan pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang terlalu menggunakan dalam rangka penyediaan menganalisa bahan keterangan berwujud angka. Adalah proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan, to discover knowledge, dan pemecahan masalah problem solving pendidikan melalui metode ilmiah baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Indikator masalah penelitian pendidikan. Apabila suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-raguan atau ketidakpastian, adalah terjadi kesenjangan antara harapan sesuatu yang diinginkan yang bersifat dan solen tentang sesuatu dengan kenyataan desain. Apabila cara berpikir yang berbeda-beda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawan. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti dekadensi moral mahasiswa tersebut. Distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas
data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuan dan pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan distribusi frekuensi ini adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Data statistik, himpunan nilai variabel atau informasi lain yang diperoleh dari observasi pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Data dibilang menjadi dua, yaitu data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan. Data kualitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Data kumulitatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskret dan data kontinu. Cara menyusun angka. Data nominal, yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa matematika 2015 atau 2016 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. Data ordinal, yaitu data statistik yang cara menyusunnya angkanya didasarkan pada ukuran atau ranking. Contoh hasil nilai statistik berdasarkan ranking. Dan interval, yaitu statistik di mana terdapat jarak yang sama di antaranya hal-hal yang diteliti. Bentuk angka. Data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan tidak dikelompokkan. Data kelompok, yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Contoh 80/84 dan 75/79. Berdasarkan waktu pengumpulan data seketika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Contoh pada semester gasal 2015 dan 2016. Data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contoh jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Sumber data statistik. Data primer, yang pertama, wawancara langsung. Yang kedua, wawancara tidak langsung. Yang ketiga, pengisian kuesioner. Yang keempat, tes. Dan yang kelima, dokumentasi. Nah, data sekunder dan data pihak lain, BPS, Bank Indonesia, World Bank Ilm, FAO dan lain-lain. Ukuran pengertian. Suatu ukuran menyatakan beberapa besar nilai-nilai data berbeda atau observasinya dengan nilai ukuran pusatnya atau beberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, simpangan rata-rata data kelompok.
Yang ketiga, baku, standar definisi data tunggal data kelompok. Yang keempat, kuartil data kelompok. Yang kelima, persenti data tunggal data kelompok. Yang keenam, koefisien variasi. Yang ketujuh, angka baku nilai standar. Angka baku nilai standar. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap rata-rata perkumpulan objek tersebut. Baku nilai standar dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera di PPT. Ya kawan. Populasi dan sampel. A. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau objek yang sempurna, kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan presiden. Maka pemimpin itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki presiden Y. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana dan tenaga, waktu, dan peneliti dapat menggunakan sampel diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau dalam kurung mewakili. Baik, terima kasih. Itu saja PPT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.